Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Baik, saya akan share ke teman-teman ya untuk solusi jawaban yang kemarin. Um, Pertanyaannya, PT Bintang Abadi memiliki penjualan neto sebesar 2.400.000 dan pendapatan bunga juga sebesar 31.000 dolar gitu ya di tahun 2019. Nah, ada beban yang terjadi di tahun 2019, yaitu diantaranya beban pokok penjualan, kemudian ada beban administrasi, ya, beban penjualan, dan beban bunga. Tarif pajaknya adalah 30%. Nah, teman-teman, di sini kita dituntut untuk membuat laporan laba rugi untuk tahun berakhir 31 Desember 2019. Nah, ini sebenarnya teman-teman, saya yakin teman-teman ini cuma ngerimain dan ngulang-ulang aja ya, karena kan ini sudah dipelajari juga di pengantar akuntansi. Nah, apa yang ada di laporan laba rugi kemarin kita bahas, berarti ada pendapatan dan juga beban. Nah, pendapatan itu dapatnya dari mana aja? Ya, dari mana aja. Berarti bisa jadi dari di sini kan ada penjualan itu, ya kan? Ada penjualan, ya kan? Kemudian di sini nilainya berapa dia? 2.400.000 gitu. Terus ada apa lagi pendapatan kategorinya? Ada pendapatan bunga, gitu kan? Nah, ini berapa dia totalnya pendapatan bunganya adalah 31. Yes, oke. Okay. Nah, kemudian apalagi nih yang kita, berarti ini kan ya semua total pendapatannya gitu kan ya. Pendapatannya itu adalah 2.431.000. Kemudian kita akan lihat berikutnya adalah beban, ya kan? Kan di laporan laba ada pendapatan dan juga beban. Nah, bebannya juga semua sudah di identify juga di soal ini ya. Bentar, saya mau tahu. Ya, oke, sebentar. Di sini juga udah ada. Kita tinggal. Oke, nanti saya insert lagi deh ke bawah ya. Nah, apa saja yang termasuk dalam beban ini? Berarti itu kan di situ udah dijelasin tuh ada beban pokok penjualan, ya kan? Itu berapa beban pokok penjualannya? 1.450.000. Kemudian ada apa lagi? Beban penjualan, ya kan? Nilai berapa tuh beban penjualan? 200. Yes. Kemudian ada beban. Ya, kalau nggak lulus ini teman-teman. Administrasi ya. Dan administrasi ini berapa? Oke, soalnya ada 212. Kemudian ini masuk kurang nih. Nah, apa aja bebannya udah masuk semuanya belum yang kita akan kalkulasikan di sini. Nah, kemudian ada lagi di sini beban bunga ya. Beban bunganya berapa? 45. Oke. Nah, kemudian ada lagi kah tambahan di sini yang harus kita masukkan teman-teman? Ya. Ini udah masuk belum? Di situ kan diketahui bahwa ada yang namanya tarif pajak kan ya. Tarif pajaknya 30%. Nah, berarti kan tadi kan diketahui ada apa ya beban-beban yang sudah kita jumlahkan di situ. Nah, sekarang kita juga akan mencatat beban dari untuk potongan untuk pajak penghasilan ini, ya, beban untuk pajaknya atau disebut juga dengan income tax expense ya teman-teman. Oke, berapa di sini? Kita tambahkan lagi ya, jadi kayak
Untuk ini teman-teman, ini butuh, karena dia dikali 30% tadi ya, saya tambahin ini di bawah sini informasinya, bahwa ini kita dapatkan dari tadi kan, total dari pendapatannya itu 2.431.000 gitu ya. Kan, kemudian dikurangi dengan 1.450.000 gitu, kemudian dikurangi lagi sama beban kan, masih beban nih. Kemudian dikurangi, lagi nih sama beban bunga. Nah, setelah ini kita apa? Berarti kita kali dulu dengan 30% kan. Sehingga dapatnya berapa teman-teman? Yes, oke. Nah, dapatlah di sini adalah, terus apa lagi? Ya, nah berikutnya adalah di sini setelah kita tambahin, berarti kita sudah tahu dong sekarang berapa total bebannya, total expenses-nya gitu kan. Berapa nih teman-teman? Coba silahkan teman-teman cari ya. Kalau saya udah cari, jadi nah sekarang udah dapat total pendapatan dan juga total beban, ya berarti sekarang kita mendapatkan laba netonya, ya kan? Berapa di sini? Oke, kita dapatkan nilainya sebesar 310.800. Kemudian apalagi yang perlu kita ketahui kalau misalnya teman-teman ingin mengetahui bagaimana apa nilainya per sahamnya. Nah, berarti kan tadi itu dia menyatakan ya di soal itu bahwa ada 70.000 lembar saham yang outstanding gitu kan, yang sedang beredar. Nah, teman-teman bisa cari di sini. Kita mau cari ya, laba per saham ya, yang di 300. Ini udah ini. Saya bikinnya di bawahnya ya. Jadi itu berarti dia 310.800 ini kita bagi dengan yang beredar, saham yang beredar tadi ya. 70.000. Sehingga dapatlah dia nilainya berapa teman-teman, silahkan dicari. Jadi dia untuk dolar ya. 4,44 dolar. Itu ya teman-teman ya, ini dihapus aja. Oke. Nah, ini kira-kira teman-teman simpel kan ya, untuk yang nomor 1 ini saya udah kasih yang paling gampang lah teman-teman ini. Terus kita lanjut soal nomor 2. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 ini itu sudah ada diketahui beberapa saldo akun ya teman-teman dari Lancang Kuning Corporation. Nah, sekarang yang ditanya adalah pertama total pendapatan neto atau net revenue. Kemudian yang kedua adalah laba neto. Nah, teman-teman bisa bedakan ya yang mana yang pendapatan, yang mana yang laba. Karena kemarin masih ada yang kayak bingung, mungkin juga kenapa sih, maksudnya pertanyaannya apa sih gitu ya. Kemudian yang ketiga dividen yang diumumkan pada tahun berjalan. Nah, oke, kita lihat ya mulai dari yang A. Oke, ini sudah saya coba ya teman-teman ya. Jadi pertama yaitu kita harus mencari yaitu total net revenue atau total pendapatan neto. Nah, untuk gimana kita bisa mendapatkan informasi ini gitu ya, nilai ini ya berarti dari informasi ini kan pertama kita harus tahu dulu berapa pendapatan penjualannya gitu kan. Pendapatan penjualan di sini berapa teman-teman? Untuk penjualannya sendiri ya gitu ya, itu kan sama kategori selling-nya adalah
400.000. Nah, kemudian di situ ada apa lagi? Ternyata ada diskon penjualan nih sama retur gitu. Diskon penjualan sama retur berarti itu akan mengurangi penjualan kita kan? Ya enggak, orang kita kasih misalnya diskon harga, kemudian juga mungkin ada barang yang kita terima lagi gitu ya, ada retur penjualan, ya berarti itu akan mengurangi pendapatan penjualan kita. Oke? Nah, sehingga dapatlah di sini penjualan netonya adalah 379.800. Nah, kemudian ada apa lagi nih pendapatannya? Ternyata dia juga punya pendapatan dividen dan pendapatan sewa. Ya, sehingga teman-teman jumlahkan. Nah, di sinilah terdapat yang namanya pendapatan neto gitu ya. Teman-teman ya. Sekarang kita lihat laba neto, laba. Nah, laba apa? Laba ya berarti selisih antara pendapatan dan bebannya gitu kan. Nah, pendapatannya udah diketahui nih tadi kan kita udah cari 457.300. Kemudian bebannya apa aja di sini? Ada beban pokok penjualan, administrasi, beban bunga gitu kan. Nah, total bebannya menjadi 379. Nah, kemudian di sini juga ada penghasilan. Jadi di sini kita bisa simpulkan bahwa penghasilan sebelum pajaknya berapa nih ya? Berarti dari sini nih ya, teman-teman ya. Kemudian dikurangin ini. Oke, dapat berapa? Benar nggak ini dia 300. Yuk. Oke. Ya. 300 ya. Mari ya. Nah, pajak penghasilannya berapa? Pajak penghasilannya kan dia tadi kan 30% ya. Kalau untuk yang standarnya 30%. Ya, sehingga dapatlah di sini 26.600. Oke, untuk ya penghasilan sebelum pajak ya di sini dan kita kurangi dengan pajak penghasilan. Oh, udah diketahui di soal ya teman-teman ya, 26.600 sehingga dapatlah sekarang laba netonya senilai 51.700. Oke. Nah, itu. Kemudian lanjut yang ketiga. Nah, yang ketiga ini dividen yang diumumkan pada tahun berjalan gitu ya. Nah, pertama kalau untuk awalnya kan kita di mana nih kita nanti akan menemukan dividen ini? Itu kan nanti kalau misalnya di laporan saldo laba, teman-teman. Pertama misalnya kita tahu dulu berapa saldo laba yang awal gitu kan. Kemudian kita akan mengetahui saldo laba akhir kan. Tapi sekarang situasinya adalah saldo laba akhirnya sudah diketahui, saldo laba awalnya juga diketahui gitu. Ya. Nah, sehingga untuk mengetahuinya berarti kan kita harus tahu nih ternyata saldo laba awalnya itu 114.400 sedangkan saldo laba akhirnya 134.000 berarti ada kenaikan atau peningkatan senilai 19.600 gitu kan. Nah, kemudian sekarang yang ditanya kan dividen declare, dividen yang diumumkan gitu ya. Nah, biasanya laba neto kita kurangi dengan dividen, ya kan, laba neto kita kurangi dengan dividen, barulah kita mendapatkan berapa saldo labanya gitu kan, ya enggak? Nah, atau mungkin dalam hal ini kan, coba teman-teman lihat di sini. Nah, tadinya kan ini kan kita nggak tahu nih, tapi kita tahu berapa laba netonya ya dari sini, tuh. Dari sini. Nah, sehingga kita harus cari dividen declare-nya berapa. Nah, berarti ya kita tinggal kurangin aja yang laba netonya dengan jumlah peningkatan saldonya senilai 19.600 sehingga dividen declare-nya itu adalah 32.100. Oke. Nah, berikutnya adalah soal yang paling terakhir teman-teman nomor 3. Jadi di sini adalah Brokup Corporation. Jadi kita akan mempersiapkan laporan laba rugi untuk tahun 2010 di sini ya. Kemudian ada jumlah saham yang beredar juga dan sekarang juga teman-teman nanti akan membuat saldo laba untuk tahun 2010. Nah, berarti kita pertama bikinnya dulu itu adalah income statement ya atau laporan laba rugi. Oke, saya copy di atas ya.
Oke. Oke, teman-teman lanjut ya. Ini berikutnya soal nomor 3 ya. Jadi saya udah bikinin di sini catatannya terlebih dahulu. Jadi teman-teman untuk pendapatan penjualan pertama itu kan ingat lagi ya untuk laba rugi berarti pendapatan dan beban. Nah di sini diketahui penjualannya berapa 1.200.000 ya kan. Beban pokok penjualannya adalah 780.000. Yes. Kemudian jadinya berapa laba brutonya nih? Berarti 420.000. Nah, kemudian di sini juga ada beban penjualan, ya beban penjualan. Ini harusnya di atas ini ada expense ya, teman-teman. Kayak kalau misalnya kita mau mengkategorikannya lebih detail lagi, misalnya, sorry. Ya lanjut ya teman-teman. Sorry, ini should be inilah. Ya di sini adalah beban gitu kan ya. Berarti beban penjualan di sini berapa? Di soalnya 5. Kemudian beban administrasi berapa? 48. Kemudian dapatlah totalnya adalah 113.000. Ya. Ini harus tambah lagi ya. Sehingga di sini kita ketahui ya berapa labanya di sini. Yang revenue-nya ya, untuk revenue dikurangi beban ya di sini itu adalah 420 kurang dengan 113 tuh. Tapi ini belum termasuk ya teman-teman, masih ada pendapatan dan beban lainnya gitu ya. Berarti 420 kita jumlahin dulu aja ya, jadi itu sekitar. Nah, kita kan masih lanjut nih ke bawahnya. Kita masih punya pendapatan dividen. Dapat dividen harus kita record, itu adalah nilainya 20.000 ya kan. Kemudian juga berikutnya pendapatan bunga, tuh nilainya 7.000. Nah, kemudian ada yang namanya penghapusan persediaan karena usang atau write off inventory. Jadi kalau ada inventory itu persediaan yang mungkin tidak bisa digunakan lagi sehingga dibutuhkan adanya write off atau penghapusan. Otomatis ini merupakan ada pengaruh terhadap pendapatan dan beban ya. Atau fokusnya kepada beban terutama. Jadi kalau di sini diketahui bahwa nilai yang dihapus itu adalah 80.000. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, berarti di sini aja pendapatannya kita cuma 27.000, silakan ada penghapusan persediaan senilai 80.000, berarti di sini ada minus berapa? 53.000. Sehingga kita dapatnya berapa nih income dari operational kita, yaitu adalah 307. Kita kurang dengan 53.000 ini ya, senilai 254. Nah, kemudian apalagi? Lanjut ya, berikutnya di sini ada interest expense atau bunga, beban ya, beban bunga itu senilai 50.000. Yes, berarti ini kan kita udah kurangin ya, sehingga dapatlah di sini kita pendapatan sebelum pajak penghasilannya senilai 204.000. Nah, kemudian di sini diketahui nggak dia pajaknya berapa? Tadi dia tidak tersirat ya di sini ya. Jadi untuk pajak ini kan dia kan kalau tadi kan dia dikali dengan 30% ya, teman-teman. Jadi
Oke, untuk pajak penghasilan di sini diketahui ya teman-teman, tarif pajaknya ternyata 34%. Nah, 34% dari 204.000 ini berapa? Dapatlah nilainya itu senilai 69.30. Nah, sehingga dapatlah di sini laba netonya berapa teman-teman? Dikurangin ya nilainya itu menjadi oke. Kalau misalnya kita mau mencari laba per sahamnya, berarti kan net income-nya tuh laba netonya tuh adalah 134 ya kan? Berarti kita bagi dengan yang tadi saham yang beredar itu 60.000 ya. Sehingga dapat berapa nih teman-teman? 134,60 bagi 60.000 ya. Nanti kita bulatkan aja ya teman-teman, jadi 2,24 dolar. Oke, begitu ya. Untuk yang laporan laba rugi. Nah, yang kedua itu dia kan meminta laporan saldo laba nih. Laporan saldo laba berarti return earning ya teman-teman ya. Ya, oke. Yang lanjut berikutnya ke laporan saldo laba. Jadi pertama kita akan catat terlebih dahulu ya. Di sini itu saldo labanya per 31 ya di soal ini dia per 31 Desember ya. Oke. Kita ya per 31 Desember berarti kan juga sama dengan per 1 Januari di tahun 2010 gitu kan ya teman-teman ya. Jadi kan dia kita kan 1 Januari berapa tadi dia 900 kemudian di sini cara kan teman-teman kemarin sudah saya share juga ya, ada beberapa penyampaian saldo laba yang berbeda. Itu ada istilahnya di soal ini tadi adalah ada beban penyusutan yang tidak disengaja dikeluarkan pada tahun 2019 gitu. Ya, berarti maksudnya apa? Ada correction kan atas adanya eh, laba neto mungkin yang disajikan eh, overstatement gitu pada periode itu. Jadi ada error di depresiasi atau depreciation-nya. Ini koreksi ya. Oke. Nah, berarti dalam hal ini correction-nya tadi kan dia kan bilang tadi apa beban tidak sengaja dikeluarkan pada tahun berarti laba neto ketika dia tidak sengaja dikeluarkan itu berarti laba netonya itu ada overstatement ya. Oke. Kemudian sehingga di sini ada error yang terjadi di sini apa error depreciation ya. Nah, di sini kan tadi kan 40.000. Nah, sedangkan di sini kan juga diketahui bahwa ada semua lini pos itu dikenakan tarif pajak efektif senilai 34%. Jadi 34% dikali dengan 40.000 itu berapa teman-teman? Itu ada senilai coba cari. Sehingga dari 40.000 kita kurangi dengan 13.600 ini, dia berarti depresiasinya itu tinggal berapa? Berarti tinggal 26.400 gitu. Nah, sehingga di sini kita akan dapatkan saldo laba untuk 1 Januari. Ya, teman-teman, kita dapat adalah dikurangin ya. Oke.
3.600 nih. Nah, kemudian di sini ada informasi apa lagi dalam laporan saldo laba ini kan juga ada penambahan laba neto ya kan. Jadi ditambah nilai berapa laba netonya? 134.640 ya. Oke, kemudian sehingga ini totalnya itu jadi berapa teman-teman ya? 953.600 ya, kita tambah 134.640 kan ada laba neto, jadi nilainya menjadi 1.088.240. Oke. Kemudian ada lagi di situ diberitahukan bahwa adanya dividen declare. Berarti kalau ada dividen yang declare ya kan. Oh, itu senilai berapa teman-teman? 45 ya, dividen tunai. Cash dividend. Senilai 45. Dengan adanya dividen tunai ini, maka gimana? Ya, berarti untuk saldo labanya itu sekarang adalah ini untuk kita ini ya. Menjadi satu Oke, teman-teman. Nah, itu jawabannya ya untuk 3 soal ini. Silahkan teman-teman review lagi, lihat lagi, dan perbaiki dari apa yang sudah teman-teman buat. Mungkin kalau ada kesalahan, silahkan diperbaiki ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.